Pak, dana raskin mestinya sudah diberikan kepada yang bersangkutan kan? Kamu ini gak perlu buru-buru, ntar bisa saya urus. Kan sekarang lagi sibuk menggarapkan jalan dari RW 5 sampai ke RW 2. Tapi dana raskin sudah menyaksikan warga loh Pak. Ah, kamu tenang aja, ntar saya urus, tapi bukan sekarang, saya masih sibuk. Kok warga di sini sepi banget ya? Apa mungkin gara-gara bantuannya belum turun? Ya, gimana ya? Ya, gimana? Saya juga tidak tahu soal pejabat ini. Gimana konsepnya? Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Pulang dari kantor, Pak? Iya baru saja mampir ke sini karena di rumah lagi kosong. Tidak apa ya Bu, saya gabung dengan Ibu dan Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Malahan saya ikut senang bisa berkumpul di sini. Ya betul, Pak. Kami mau bertanya kepada Bapak karena Bapak perangkat desa nih. Ya, apa Bu? Jangan buat saya deg-degan. Dana raskin ini bagaimana, Pak? Kok sampai sekarang belum kedengeran dibaginya? Beras di rumah sudah hampir habis, Pak. Masalah itu ya Pak. Tadi saya sempat menyampaikan juga ke Pak Kades. Kata beliau nanti akan diurus. Sekarang sedang sibuk dengan proyek penggarapan jalan. Lalu bagaimana, Pak, dengan berasnya? Kami sangat membutuhkan beras itu, Pak. Ya Pak, nanti saya usahakan ya. Saya juga tidak mau kalau rakyat saya kesusahan. Ibu Pak. Terima kasih banyak, Pak. Semoga masalahnya cepat selesai. Ya saya duluan ya. Ya, Pak, hati-hati. Lalu gimana ya, Bu? Lalu gimana nasib kita yang beras sudah habis, makan juga secukupnya gitu, Bu? Apa mungkin Pak Heri terlibat di dalamnya? Manusia tidak ada yang tahu, Pak. Walaupun baik ya, kalau gelap diimbet juga sih. Ya juga ya. Assalamualaikum. Tumben sudah pulang Ran? Waalaikumsalam. Udah kah? Ini udah ada lemburan? Iya, biasanya sampai Isa ya. Iya. Kebetulan tadi bisa izin pulang duluan. Kak, kenapa kelihatannya pusing sekali? Ini Ran, bantuan raskin belum juga dibagikan sampai sekarang. Padahal seharusnya sudah. Memang kenapa dengan Pak Kades, Kak? Kades ada, hanya saja kata beliau nanti akan diurus. Sekarang lagi sibuk dengan penggarapan jalan. Itu tidak bisa dijadikan alasan dong. Kalau memang Pak Kadesnya sibuk dengan penggarapan jalan, bisa saja digantikan oleh staf lain. Ya, seharusnya seperti itu. Kasihan warga juga ya. Iya, mereka kan jadi terhambat. Lalu kita harus bagaimana Ran? Ya udah, kita diskusikan saja malam nanti, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, adik saya ingin berbincang dengan Bapak. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menemani karena harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sumber bor di RW 1. Suruh masuk aja adanya biar ngobrol sama saya di sini. Baik Pak, saya akan sampaikan. Saya pamit keluar dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak, izin masuk. Waalaikumsalam, silakan. Jadi begini Pak, saya mau bertanya atas nama Desa Warga Penting Sari, perihal bantuan raskin. Itu bagaimana ya Pak? Kenapa sampai saat ini juga belum dibagikan? Iya Bu, dananya masih utuh kok. Cuma menunggu momen yang tepat aja buat membagikannya. Momen tepat? Momen tepat bagaimana maksud Bapak? Itu kan uang orang Pak? Atau Bapak sudah menggunakannya secara pribadi? Ingat Pak, jangan menggunakan bunganya Bapak. Saya kan tidak bilang uang itu saya gunakan. Dan uang itu masih utuh. Terus kenapa tidak juga dibagikan? Percakapan antara Rani dan Budi berlangsung selama sekitar 15 menit. Setelah itu Rani keluar dengan perasaan tidak puas dengan jawaban Budi. Bahkan Rani telah berasumsi bahwa
Pak Budi alias Pak Kades benar-benar telah berkorupsi uang tersebut. Sementara itu, Heri berhasil mendapatkan barang bukti transferan dari rekening desa ke rekening pribadi Pak Budi. Ide Rani memang benar-benar cerdik. Heri yang izin hendak mengerjakan laporan ternyata mencari barang bukti di kumpulan berkas. Saudara Budi, Ya kenapa? Anda kami tangkap atas dugaan kasus korupsi dana Raskin di desa ini. Lihat suratnya. Ini bukti surat penangkapannya. Dan ini barang buktinya. Ayo, Bentar. sudah. Maaf Pak, semua memang harus seperti ini. Bapak harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah Pak Kades lakukan. Saya memang pantas seperti ini, saya hilaf. Waktu berdebat sama kamu, saya sudah tidak jujur. Dan sekarang saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Maaf ya Her, waktu itu saya tidak memperdulikan omongan kamu. Saya tidak perlu minta maaf kepada saya Pak. Semoga ini jadi pelajaran berharga buat nanti Bapak ke depannya. Akhirnya karena perbuatannya, Budi pun dicabut jabatannya sebagai Kades dan dihukum sesuai keputusan pengadilan. Terima kasih Pak. Di sisi lain, Heri pun naik jabatan menjadi Kepala Desa baru Penting Sari. Atas menaikkan jabatannya Bapak, semua bisa amanah dan tujuan Bapak bisa terlaksana. Ya, terima kasih atas kerjanya. Semoga saya aman dalam menjalankan pekerjaan. Alergi